Bawah. Misubar. Jujurlah. Apa yang anda lakukan? Agi. Zakat milik orang, Pak. Jangan menggunakan uang bekantan politik, Pak. Orang mau Bapak gunakan. Jujurlah kalian. Rahmat Allah pasti datang, Pak. Tuan Basnas bisa membantu jaminan dunia Bapak. Kapan saya? Wahai saya. Aman, tentram, kencing pisah. Bapak. Yang penyamit ada. Ada. Ayah sebenarnya yang terjadi. Aman, Pak. Aman. Jangan piti Basnas tu. Lebih betul. Dan berita itu di rahasia umum. Basnas zakat dari ASN. Hari ini saya sampaikan kepada ASN, kepada orang-orang yang menyimpan zakatnya, menyalurkan zakatnya ke Basnas. Stop saya hari ini. Hari persoalan kemanusiaan. Penjelasan. Kenapa? Tegakan. Asas. Kepada siapa masyarakat Kota Solo mengadu? Kepada. Ingatlah. Sampaikan 4 orang anaknya. Saya katakan di mana hati nurani di Kota Solo. Wahai Bapak Prabowo, wahai Bapak Kapolri, dia minta bantuan ke Basnas. Kata Basnas hari ini, sampai hari ini tidak ada persoalan real hari ini. Orang yang jelas tidak mampu. Tolong, Mak Bangke, tolong Mak Bangke tunjukkan Mak Bangke. Di samping LR Tanah Garam, LR Kaude, Lalamu Mak Bangke, ambil sakit dado dari Basnas Mak Bangke. Kecilnya masih. Sampai sekarang ini rumah menerima. Sampai sekarang rumah tidak dapat bantuan. Tumbun, Yun Mahum layar Yun. Ditutui matanya, ditutui telingonya. Banyak masyarakat itu yang lebih membutuhkan. Dia bantuan syarat. Syaratnya
seluruhnya ini sudah menjadi hal yang jadi rahasia umum di kota. Di kota Solo menampung aspirasi masyarakat. Pagi, siang, banyak masyarakat yang baca itu, banyak masyarakat yang mengeluh ingin dapat bantuan Basnas pakai syarat. Dan hari ini, Pak, dalam Al-Quran itu asnaf hanya 8. Kalau uang Basnas, uang masyarakat, uang zakat digunakan untuk kepentingan politik, digunakan untuk kepentingan politik, Pak, bapak-bapak Basnas tahu hadisnya, ar-rasi wal mutaqin binnar. Kalau yang menyogok, yang disogok, yang perantara sogok itu tempatnya di neraka. Iko orang menjogok, orang pakai peti zakat, dosa double. Double. Ah? Kami tahu, saya tahu, seleksi Basnas, seleksi komisioner Basnas itu terjadi ketidakadilan. Ada nilai yang tertinggi di tes wawancara, di tes, tapi tidak dijadikan komisioner. Orang-orang yang tidak berkompeten, orang-orang yang harusnya tidak duduk di Basnas, duduk di Basnas gini. Solawat untuk komisioner Basnas. Kirimkan solawat agar sadar, agar komisioner Basnas membaca Al-Quran. 2 bulan ke belakang, karena kami banyak laporan, ada orang pakai mobil datang ke sini di Bari. Kami tidak ingin Basnas terlibat dalam pemenangan salah satu paslon. Begitu Bapak, kami tidak ingin, karena kami tidak tahu Bapak, data itu sudah ada. Mohon izin saya Bapak. Warga miskin menyampaikan keluhan, menyampaikan pendapat bahasanya
terjadi ketidakadilan di Basnas. Itu yang pertama. Yang kedua, kami atas nama Masyarakat Peduli Demokrasi Kota Solo menyampaikan dan mengutuk keras ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan mempermainkan tentang pri kemanusiaan, azas kemanusiaan. Ini catatan. Tolong Basnas Provinsi cepat bertindak. Mohon kepada Kapolda, mohon bantuan kami. Ada beberapa lembaga yang sebelumnya, ini catatannya bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ini dipahami. Ada beberapa lembaga yang sebelumnya, ada orang-orang yang sebelumnya menempatkan uang zakatnya di Basnas. Hari ini mereka tarik, sudah tidak lagi mereka berikan bantuan. Kenapa? Karena mereka tahu ada indikasi, ada sesuatu hal, ada persoalan transparansi keuangan dari Basnas yang tidak jelas. Kita butuh anggaran dana Basnas diaudit. Mohon diaudit. Mohon ini diaudit. Biar terang benderang, biar jelas siapa yang mempermainkan permainan ini di Basnas. Jangan bilang masyarakat Kota Solo ini adalah masyarakat yang bodoh, masyarakat yang tidak punya pendidikan, masyarakat yang tidak mau, yang tidak ada sesuatu hal lain. Sama dengan ibu-ibu yang dari Muaro ini, yang dari kita ulang lagi, yang dari Tanah Garam, dan lihat KTP-nya Muaro, kelurahannya Tanah Garam, 4 orang. Ibu ini termasuk keluarga miskin, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang punya hak atas bantuan dari Basnas. 4 orang anaknya sakit DBD, dia mengadu ke Basnas, dia melaporkan ke Basnas. Mohon bantu kami Pak, mohon bantu kami, karena anak kami sakit, bantu untuk uang berobat. Sudah dia menangis-nangis minta bantuan sampai hari ini ya Bu, tidak dibantu ya. Keinginan ibu ini adalah dekat ketua Basnas. Ini aspirasi masyarakat, masyarakat Padarai, masyarakat yang tidak punya kepentingan politik, tapi masyarakat butuh pemerintah, Basnas yang lainnya untuk lebih memperjuangkan orang-orang yang seperti ibu yang ada di Muaro, orang Tanah Garam ini. Ini yang paling penting. Ketidakadilan. Berapa orang korlap? 5 orang. Segel Basnas. Semuanya barisan di depan. Jangan lari. Dalam juga itu. Kita segel pakai kain kapan. Dan itu membuktikan, kain kapan itu adalah membuktikan bahasanya kita tidak butuh Basnas. Kalau tidak berlaku oknum-oknum. Melaksanakan tugas kami selaku Ketua Basnas Kota Solo, ya. Mudah-mudahan dan diampuni dosa kita dan ditempatkan nanti di akhirnya nanti husnul khatimah, ya. Bapak politik, ya. Di Bapak menyampaikan aspirasi juga tidak ada kepentingan lain, ya, kecuali menyampaikan hak-hak Bapak. Kita untuk orang membutuhkan, ya. Kita bantu. Mundur saja lagi Pak, mundur saja lagi. Kalau rakyat mundur kenapa? Rakyat mundur. Teman-teman, para calon semuanya.
pihak kepolisian supaya ada utusan dari kita mundur merapatkan badan kawan-kawan segel pada tempo ingat. Mereka berjalan senyap, kita berjalan terang-terangan. Bawan. Jujurlah. Apa yang anda lakukan? Zakat minyak orang, Pak. Sejak kapan Saini? Hai Saini. Banyak kau berdua. Kami tidak ingin Basnas terlibat dalam pemenangan terhadap begitu Bapak. Kami tidak ingin karena kami tidak tahu Bapak data itu tidak ada. Mohon izin saya Bapak. Untuk kepentingan warga miskin bukan lain. Tidak ada sesuatu hal lain. Sama dengan ibu-ibu. Berapa orang korlap? 5 orang. Segel Basnas. Semuanya kita segel pakai kain kafan dan itu membuktikan kain kafan itu adalah membuktikan bahasanya bahasa lain dalam juga itu. Melaksanakan tugas kami selaku Ketua Basnas Kota Solo, ya. Mudah-mudahan dan diampuni dosa kita dan ditempatkan nanti di akhir nanti husnul khatimah, ya. Politik, ya. Di Bapak menyampaikan aspirasi juga tidak ada kepentingan lain, ya, kecuali menyampaikan hak-hak Bapak. Kota Solo menampung asli 2 bulan ke belakang karena kami banyak laporan ada orang pakai mobil datang ke sini diberi sampai sekarang rumah nggak ada bantuan. Ada masyarakat yang melaporkan dia kalau misalkan ingin dapat bantuan Basnas harus memilih salah satu kandidat di Kota Solo. Nah, berarti dan bukan cuma hanya satu, ada 2 atau 3 tadi ibu-ibu yang hadir ke sini. Dia harusnya mendapat bantuan Basnas, keluarganya layak diberi bantuan, tapi harus mendapatkan rekomendasi dari salah satu pasangan calon politik, calon pilkada di Kota Solo ini. Itu yang kami miris mendengarnya, kami resah, teman-teman di sini resah, ingin bagaimana Basnas berlaku sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Itu. Masyarakat Kota Solo yang merasa terzolimi, yang merasa dirinya layak mendapatkan bantuan dari Basnas tapi tidak diberikan oleh Basnas. Karena terindikasi banyak laporan komisioner Basnas yang bisa mendapatkan bantuan Basnas hanya segelintir orang yang punya kepentingan politik tanpa dilihat orang itu layak atau tidak menerima zakat sesuai asnaf 8 yang ada di dalam Al-Quran. Buktinya ada banyak. Tadi kami minta kepada komisioner Basnas untuk masuk ke dalam meminta data penyerahan bantuan Basnas 2 bulan ke belakang. Tapi Basnas tidak mau memberikan data karena kami ingin mencek, kami masyarakat peduli demokrasi Kota Solo ingin mencek
yang menerima bantuan Basnas 2 bulan ke belakang, apakah benar-benar layak menerima bantuan Basnas sesuai Asnaf 8 dalam Al-Quran. Karena kalau misalkan tidak, berarti Basnas sudah melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang ditentukan di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Karena Basnas yang dana yang dikelola adalah zakat, kita harapkan Basnas Kota Solo benar-benar menyerahkan kepada yang berhak dibantu. Tapi kenyataannya banyak laporan dari masyarakat, penerima bantuan Basnas bukan orang-orang yang seharusnya layak menerima bantuan Basnas. Karena kami mencek kemarin banyak orang-orang yang mengeluh datang ke sini dapat bantuan Basnas, mereka berkendara roda 4. Datang mereka rumahnya bagus, tapi tetap diberi bantuan Basnas. Tadi seperti yang tadi saya jelaskan, kami minta kepada Basnas data 2 bulan ke belakang. Tidak usah jauh-jauh, 2 bulan ke belakang yang dibantu oleh Basnas. Kami minta, Basnas tidak mau memberi. Karena kami ingin cek rumahnya di mana, orangnya layak tidak menerima Basnas atau tidak. Kalau misalkan tidak layak, berarti Basnas sudah melakukan hal-hal yang di luar kewajibannya, hal-hal yang di luar tugasnya. Berarti Basnas bermain dalam kontestasi politik di Kota Solo ini. Sudah menjadi rahasia umum, banyak masyarakat tahu. Ini kita ingin di teman-teman media, kita ingin semua masyarakat di sini ingin Basnas membuka data. Karena keterbukaan informasi publik, Basnas itu dapat penghargaan kemarin di RI. Tapi kok Basnas Kota Solo tidak mau menyampaikan informasi terkait siapa saja. Kami ingin cek, benar nggak nih yang menerima zakat ini orang-orang yang berhak sesuai Asnaf 8. Tapi kok Basnas nggak mau? Berarti kan ada sesuatu di belakangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman media, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini. Terindikasi ikut dalam politik ini seperti apa, Bang? Tadi ada masyarakat yang melaporkan, dia kalau misalkan ingin dapat bantuan Basnas harus memilih salah satu kandidat di Kota Solo. Nah, berarti, dan bukan cuma hanya satu, ada 2 atau 3 tadi ibu-ibu yang hadir ke sini, dia harusnya mendapat bantuan Basnas, keluarganya layak diberi bantuan, tapi harus mendapatkan rekomendasi dari salah satu pasangan calon politik, calon pilkada di Kota Solo ini. Itu yang kami miris mendengarnya, kami resah, teman-teman di sini resah, ingin bagaimana Basnas berlaku sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis. Itu. Tuntutannya masa hari ini apa? Tuntutannya adalah butuh keadilan. kami butuh keadilan, kami meminta data 2 bulan terakhir, kami ingin cek. Yang menerima Basnas harus orang-orang yang layak, orang-orang yang berhak menerima zakat, orang-orang yang memang sesuai dengan Asnaf 8 dalam Al-Quran. Itu tuntutan kami. Jika nanti tidak dipenuhi oleh Basnas, apa yang akan dilakukan? Kami akan melaksanakan aksi lanjutan yang lebih besar, karena ini sudah menyangkut uang masyarakat, dana masyarakat. Itu zakat. Zakat itu dana yang memang ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, ditujukan jelas tujuannya untuk siapa. Tidak boleh dipermainkan, tidak ada boleh zakat itu diberikan kepada orang yang tidak berhak dan tidak layak menerimanya. Terkait dugaan Basnas tidak netral, sudah ada laporan kepada Bawaslu? Bawaslu sudah dilaporkan, tapi kami tidak tahu bagaimana proses di Bawaslu seperti apa. Itu yang mungkin kami sedang tunggu Bawaslu, apakah Bawaslu memproses laporan ini atau tidak. Laporan seperti apa, Bang? Laporannya ada beberapa dari penasihat hukum yang memang menemukan bukti-bukti bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan. Nah, tim hukum sedang dalam proses untuk menyampaikan kepada Bawaslu. Itu. Tadi aksi tadi ada penyegelan ya, informasinya. Itu Ya. apakah benar ada penyegelan? Kita kalau misalkan Basnas tidak memenuhi keinginan kami ingin meminta data. Kalau tidak dipenuhi, kami akan segel Basnas ini. Sampai kapan rencana aksi dilaksanakan? Sampai Basnas memberikan datanya. Kami ingin cek, karena tujuan kami adalah bagaimana lembaga Basnas yang kami cintai ini benar-benar sungguh-sungguh menjalankan apa yang dijalankan, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis. Karena Basnas adalah lembaga amal, dana yang dikelola adalah dana yang memang peruntukannya untuk amal, bukan untuk kepentingan kelompok atau kepentingan yang lain. Nama lengkap, Bang? Hah? Nama lengkap. Saya Husnul Qorib. Kota Solo, laporan-laporan yang masuk ditangani
tanggapi. Bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini menegakkan keadilan di pemilu Pilkada Kota Solo. Ada laporan, ada bukti, tidak bukti-bukti yang telah ditemukan Bawaslu tidak tindak. Bahkan tim hukum sudah sampai olah-olah tidak terjadi apa-apa. Rusak anda Bawaslu. Kami tahu afiliasi yang berada tidak berpihak, tidak mengindahkan instruksi. Ingin teman-teman Bawaslu bersikap netral, tidak berpihak. Laporan-laporan yang rekaman doang. Petani dan disuruh memilih nomor sekian. Kemudian tersebut ada di rekeningnya. Kita sudah punya videonya sehingga pelanggaran tidak menjadi sebuah pelanggaran. Ketika sudah diserahkan kepada dinas terkait, kepada pemerintah akan aturan atau ingin melanggar aturan. Mereka yang ada di Kota Solo ini tolong diberikan peringatan keras. Politik silahkan saja bermain dengan strategi, dengan pola, dengan cara dan langkah-langkah politik mereka masing-masing. Posisi berpihak. Ini yang terjadi. Kan posisinya pada tempatnya. Keputusan ingin kepastian yang jelas, ingin sesuatu yang jelas. Bagaimana sikap mereka sebenarnya mencoreng demokrasi yang ada di Kota Solo hari ini. Jangan coreng pemilu yang jujur, jangan coreng itu. Itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kerana Bawaslu kami di Bawaslu itu berintegritas, berjanji akan melakukan semua hal-hal sesuai dengan aturan dan ketentuan negara. Baik, lalu kami juga tim Bawaslu sendiri itu juga tidak ada juga kawan-kawan dari unsur kepolisian dan kejaksaan untuk bersama-sama menanggapi setiap laporan yang masuk kepada Bawaslu. Baik laporan secara administrasi maupun laporan dugaan tindak pidana pemilu. Untuk bisa kita sampaikan dalam pertemuan hari ini, pertama ada laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN.
kami di Bawaslu, khususnya dari Gakumdu Bawaslu Kota Solo, telah memberikan keputusan dan rekomendasi kepada PKN. Artinya, ada 2 ASN Kota Solo yang kami anggap itu melanggar administrasi. Sehingga proses itu sesuai dengan ketentuan yang ada, sudah kami sampaikan kepada BKN, Badan Kepegawaian Nasional. Saat ini mungkin kawan-kawan di BKN masih melakukan proses, sehingga kami juga tidak bisa melakukan intervensi ke BKN, tapi yang jelas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 2 ASN Kota Solo telah kami teruskan ke BKN. Lalu ada juga baik, untuk laporan ini bisa juga Bapak Ibu lihat di website BKN, sehingga di situ nampak sampai di mana laporan BKN itu bisa dilihat oleh kawan-kawan masyarakat di situs BKN. Kami sekali lagi terkait dugaan tindak pidana pemilu, kami bersama-sama kawan-kawan sebelah Gakumdu, yaitu unsur kejaksaan dan unsur kepolisian, selalu bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan saat ini yang kami proses itu ada 5 laporan yang kami proses, baik dari pasangan 01 maupun pasangan 02. Mudah-mudahan proses ini mudah-mudahan laporan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami bisa kami kerjakan, kami tuntaskan dengan sebaik-baiknya. Kami bekerja sekali lagi, bekerja sesuai dengan aturan. Kami juga diawasi oleh masyarakat, kelompok masyarakat, termasuk kami juga diawasi atau didampingi oleh kawan-kawan unsur kejaksaan dan unsur kepolisian lainnya. Kita sampaikan lebih lanjut. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut persoalan ASN, menyangkut persoalan ASN. Jadi pasal ini dia pasalnya. Ini ada aturan di luar kan daripada pihak BKN, pihak pemerintah, urusan pemerintah. Ada aturan pidananya. Pertanyaannya, mengapa itu tidak dilakukan? Mengapa disemparkan lempar saja kepada kelompok tani sebesar 1 juta rupiah? Kita sebut nomor, karena kita kampanye di sini. Kita menyampaikan seharusnya sebenar-benarnya. Ini yang paling penting, tidak dalam posisi pelanggaran itu tidak menjadi sebuah pelanggaran. Ketika kita diskusi dengan laksanakan, tidak dilaksanakan. Kami ingin tanya, keputusan pelanggaran itu ada di Gakumdu, ada pihak Bawaslu, ada pihak ya, seluruh tim dari Polres Lombok, kemudian dari Kodim 8 dan 9, kemudian yang mati, semuanya yang tadi menyampaikan aspirasi, kemudian juga pemilihan serentak 2024 di dalam integritas. Ya, terima kasih Bang. Pertama kami menyampaikan Pak Teko Amin, tadi juga baru pulang dari Padang. Tuntut di bawah sini, Pak. Alhamdulillah tadi kami sudah audiensi dengan Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu menyampaikan akan bersikap menegakkan peraturan sesuai dengan perundang-undangan. Tadi juga disampaikan beberapa hal yang memang sedikit rancu. Jadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu paslon. Keputusannya diambil oleh Gakumdu berdasarkan pertimbangan dari ahli. Tadi kami tanyakan ahlinya siapa yang menunjuk, kenapa harus ahlinya itu. Itu yang tadi kami tanyakan tadi, dan kami ingin peraturan ini ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak lagi dengan keterangan ahli. Karena kita bukannya suuzon, keterangan ahli ini mungkin salah satu ahli ada yang terafiliasi dan lain-lain. Mungkin ya. Tadi di situ disampaikan tadi, kami ingin peraturan itu kalau misalkan memang dilarang dalam undang-undang, tegakkan, berikan hukumannya, bukan
hanya sekedar tidak dilanjutkan. Kan ada kemarin pelanggaran yang dilakukan, katanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan anggaran negara. Tapi ternyata laporan itu tidak dinaikkan ke atas karena tidak memenuhi unsur tidak menggunakan anggaran negara. Berarti menggunakan fasilitas negara boleh. Kalau keterangan di dalam tadi, begitu loh. Kami mencernanya seperti itu. Mencernanya karena laporan pelanggaran yang disampaikan sebelumnya oleh tim hukum disampaikan alasannya tidak memenuhi unsur pelanggaran karena tidak menggunakan anggaran negara. Berarti tadi kami sampaikan kalau tidak menggunakan anggaran negara berarti boleh menggunakan fasilitas negara. Tapi tadi Bawaslu bilang Bawaslu walaupun tidak menggunakan anggaran negara tetap dilarang. Oh, berarti kalau dilarang harusnya ada hukuman. Karena kalau dilarang berarti kan harus ada hukuman setelahnya. Tapi ini tadi Bawaslu tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Itu yang tadi kami anggap Bawaslu, kami tadi yang di dalam menganggap benar-benar keputusan yang dihasilkan Bawaslu tidak netral. Dan kami tadi meminta untuk keputusan yang diambil oleh Gakumdu bahwa penggunaan fasilitas negara tidak dilanjutkan prosesnya ke atas, kami minta ditinjau ulang. Kami minta ditinjau ulang dan kami akan kawal peninjauan ulang proses hukum yang telah diputuskan oleh Gakumdu sebelumnya. Karena menurut kami apa yang telah dilakukan itu melanggar peraturan perundang-undangan. Sebelumnya pelanggaran seperti apa aja yang sudah dilaporkan ke Bawaslu ini, Pak? Kalau pelanggaran yang disampaikan ke Bawaslu itu dari tim hukum ada money politik. Money politik dengan Balimo memberikan uang, ada videonya. Kemudian di Kalumpang itu menggunakan fasilitas negara, mengumpulkan masyarakat. SNK atau gimana? THR menggunakan fasilitas negara, cuman alasan Gakumdu tidak melanjutkan prosesnya ke atas karena tidak menggunakan anggaran negara, walaupun ada di fasilitas negara. Jadi tadi agak sedikit berdebatnya berarti seluruh pasangan calon boleh menggunakan fasilitas negara walaupun tidak menggunakan anggaran negara. Oh, tidak bisa, kata Bawaslu, tetap dilarang. Kalau dilarang apa hukumannya? Itu kan yang kami tanyakan tadi ke Bawaslu. Nah, kami akan kawal terus keputusan agar Gakumdu meninjau ulang keputusan itu karena jelas melanggar aturan menggunakan fasilitas negara. Dan Bawaslu tadi mengakui itu menggunakan fasilitas negara, tidak dinaikkan ke atas karena ada unsur tidak menggunakan anggaran negara. Tapi kan Bawaslu juga mengakui itu fasilitas negara digunakan oleh salah satu kandidat di Kota Solo. Begini tuh, Pak.